Oke, selamat pagi pemirsa ngemat. Ya, ngaji evaluasi PBJ setiap hari Jumat. Kebetulan pada Jumat kali ini episode perdana kita ada pemantik Pak Kabak, kemudian ada Mas Yoga yang kita akan bahas, kita kupas tuntas sambil ngopi itu terkait RUP dan apa sebenarnya SSH itu. Manfaat SSH itu seperti apa, kemudian tahapan RUP seperti apa, sampai ke manfaatnya bagi para penyedia selaku pengguna daripada servis dari bagian PBJ. Baik pemirsa, ini kita langsung ke Mas Yoga atau Pak Kabak terlebih dahulu untuk mengupas lebih dalam apa itu RUP. Silakan Mas Yoga. Oke, ini pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja, ngobrol santai aja. Terkait RUP itu sebetulnya RUP itu kadang orang taunya RUP tapi nggak tahu singkatan, Mas. Oke. RUP itu panjangan dari Rencana Umum Pengadaan. Jadi belanja OPD itu semuanya harus terumumkan di sistem sehingga masyarakat luas tahu dan itu bentuk dari transparansi lah ya. Saat ini kita itu ada waktu untuk APBD perubahan lah ya istilahnya. Nah, setiap perubahan yang ada dalam DPA itu tentunya di RUP pun harus dirubah. Karena itu kan satu kesatuan ngeling lah istilahnya ya. Nah, RUP itu sebetulnya sistem yang tidak bisa berdiri sendiri untuk saat ini karena RUP itu jadi satu kesatuan dengan SIPD, di mana data-data RUP itu diambil dari SIPD. Kalau SIPD-nya itu belum digedok, istilahnya belum ditetapkan, ya RUP masih data yang lama, istilahnya gitu. Nah, terkait dengan perubahan ini, makanya kita bakal ada di SUP yang harus dipastikan itu adalah perubahan SIPD-nya sudah matang, udah digedok lah istilahnya. Setelah itu baru kita bisa merubah isian RUP. Nah, hal-hal poin penting yang dalam penginputan RUP itu masih banyak, bahkan admin lama ataupun admin baru itu masih banyak kekeliruan dalam pemilihan metode pemilihan, terutama itu. Ada yang nilainya 200 juta pakainya pengadaan langsung, padahal itu jasa konsultan. Nah, itu kesalahan-kesalahan mendasar sebetulnya. Kemudian ada yang kalau sekarang itu makan minum, ATK dan sebagainya kan kita udah beralih sistem ke e-purchasing ya. Misalnya pakainya katalog, nah itu mereka masih menggunakan metode pengadaan langsung. Nah, itu sebetulnya harus dibenahi dari sekarang. Kita harus memberikan wawasan ke para OPD untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan itu gitu. Terus yang kedua, ngopi dulu Mas. Ngopi dulu, siap. Ini yang kedua, pentingnya RUP itu adalah untuk para penyedia, karena para penyedia sejauh ini juga belum sepenuhnya memahami keberadaan dari RUP itu. Sebetulnya RUP itu jendela sekali untuk para pelaku usaha untuk memantau pengadaan apa sih yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD gitu. Nah, dalam RUP itu penyedia harusnya proaktif untuk memantau kalau memang mereka bergerak di bidang usaha komputer ya, bisa memantau itu ada berapa paket-paket yang ada di OPD-OPD di Kabupaten Brebes itu bisa kita searching di sana. Mungkin linknya bisa dikasih nanti ya untuk teman-teman. Linknya ada itu ya, bisa ada. Terutama pelaku usaha di Kabupaten Brebes biar paham betul RUP-nya. Jadi ketika RUP ditayangkan, para penyedia harusnya mempersiapkan diri, baik itu mungkin memasarkan produk langsung ke OPD ataupun lewat kita biasanya itu ada des apa namanya, semacam acara kemarin lah ya, kita kan di sana ada des RUP, terus disambi dengan adanya pameran. Nah, di situ kan para penyedia bisa menawarkan produk-produk lah istilahnya kayak gitu. Dari Pak Kabak gimana Pak terkait RUP yang sedang kita bahas ini kan seperti apa Pak? Ya, oke, terima kasih teman-teman pemirsa ngemat. Ini kita konsep dengan kondisi santai ya. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan ahli
pengadaan nih Mas Yoga ini. Jadi benar RUP ini sebagai pintu masuk teman-teman OPD mengemas seluruh kegiatannya di apa namanya disajikan dalam bentuk strategi pengadaan. Ada pengadaan langsung, ada secara e-purchasing, ada tender, ada melalui apa penunjukan langsung atau seperti apa. Lah ini berdasarkan Mas Yoga itu masih banyak salah-salah tadi. Tahunnya PL yang 200 juta itu masih banyak yang penunjukan langsung. Padahal kriteria penunjukan langsung itu kriteria khusus ya. Jadi beda. Misalnya yang sudah punyai apa merek hak paten. Nah, ini masih teman-teman OPD masih banyak yang salah. Ya, tentunya apa-apa yang harus disiapkan teman-teman OPD pada saat menyusun SIPD maupun di RUP itu sejak dini itu harus kira-kira sudah tahu begitu anggaran saya digedok nanti mau melakukan pengadaan dengan metode apa. Nah itu ini yang masih belum gerambiang, jadi begitu gedok masih bingung ini mau pakai katalog atau mau tender atau mau pakai apa namanya pengadaan langsung atau model apa, itu masih bingung. Seharusnya pada sejak awal misalnya ATK atau apa di situ ya, di situ sudah awal sudah tahu metodenya menggunakan apa atau kegiatan apapun dilihat. Kalau berdasarkan aturan yang sekarang ini, strategi pengadaan itu yang pertama itu harus dilihat dulu di katalog ada enggak. Nah, kalau di katalog ada ya wajib menggunakan katalog. Karena dengan menggunakan katalog itu kita itu kan sudah tahu penyedia yang akan mengerjakan dan lain. Itu. Pak. Kemudian kira-kira apa sih Mas Yoga dan Pak Kabak resiko apa ketika dalam pengisian RUP tidak sesuai dengan koridor yang ada? Itu kira-kira resikonya seperti apa? Ini biar teman-teman OPD paham. Nanti kami minta Mas Yoga jelaskan secara rinci tahapannya nih. Kapan mulai identifikasi kebutuhan, perencanaan sampai ke upload ke sirup ya, kalau nggak salah Mas? Sirup Yoga ya. Itu gimana Mas Yoga? Ya. Kalau berbicara terkait resiko, ya pastinya ketika OPD salah input data, salah input metode pemilihan, resikonya data ya jelas nggak valid, Mas. Ya kan? Bahasanya itu, kenapa PL di Kabupaten Brebes, PL itu konsepnya pengadaan langsung ya, Mas? Ya? Ini bukan konsep yang lain. Ya. Kenapa PL itu banyak istilah nilainya? Karena itu memang dari segi konsep pemaketan mungkin niatnya harusnya itu e-purchasing, mereka memilih metodenya PL. Nah, seperti itu. Jelas resiko-resiko apa yang kita laporkan, terutama ketika LKPP ataupun MCP-KPK meminta data, itu kan kevalidan data yang kita punya jelas belum sempurna kan, kayak gitu. Terus yang kedua, ketika metode pemilihan salah ataupun kesalahan pemaketan, itu jelas berdampak langsung ke para penyedia. Penyedia kalau memang memantau tadinya mau PL, di RUP-nya tadinya misal PL gitu ya, berarti kan dia nggak mempersiapkan untuk e-purchasing. Nah, ketika tiba-tiba pas mau pelaksanaan berubah langsung jadi e-purchasing, itu kan jadi tanda tanya tersendiri bagi penyedia, kok secepat itu berubah metode pemilihan kan gitu. Itu bisa diseudoni nih ya. Tiba-tiba berubah, apalagi mau semula tender jadi purchasing. Nah, itu bisa langsung dieksekusi. Nah, itu kan ini perlu harus disiapkan sejak awal itu. Itu resikonya. Resiko kesalahan yang terkesan aneh lah menurut kita gitu. Sejauh ini sih paling itu. Dan kedua mungkin resiko yang terjadi RUP, karena memang RUP juga kalau pas posisinya penginputan secara nasional itu sistemnya juga agak down, Mas. Nah itu jadi kadang kita kasihan juga ke teman-teman yang penginputan RUP karena gini, karena setiap OPD itu rata-rata operator itu mengeksekusi beberapa sistem gitu, Mas. Jadi dia bukan hanya memegang RUP, nah sedangkan dia harus memegang SIPD, borongan lah istilahnya gitu. Bakul klepon. Nah itu, sehingga kadang RUP sendiri mereka bisa mengerjakan, cuma nggak ada waktu gitu untuk mengerjakan. Ketika kita minta harus selesai, sedangkan tugas mereka banyak, itu juga jadi kendala kita gitu, tersendiri. Tapi kan kita sebagai UKPBJ memberikan excellent service dengan adanya tupai baja itu, Thomas. Iya. Nah, pendampingan PIC itu kan bergerak mulai pada saat pengisian RUP ya. Betul.
Nah ini ada satu orang nih yang belum kita tanya, ini ada Mas Ilham dari mana tadi Mas Ilham? Kita pengen dengar komentarnya Mas Ilham terkait RUP ini, bagaimana sih teman-teman OPD untuk meminimalisir resiko-risiko ketika terjadi kesalahan dalam penginputan RUP itu seperti apa Mas Ilham? Kiat-kiatnya, kisi-kisinya. Apa ya? Masalah RUP itu fenomena yang sekarang itu fenomena. iya, ibaratnya yang menjadi budaya ya, apa kebiasaan semua OPD di Brebes itu. Masalah penginputan RUP adalah ya masih normatif dan seolah hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi ibaratnya RUP hanya sekedar tayang sesuai DPA. Jadi tidak ada informasi lebih detail untuk menunjukkan pengadaan apa yang akan dilaksanakan oleh OPD tersebut. Ibaratnya gitu. Ya seperti spesifikasi teknis kan itu juga termuat dalam RUP. Harusnya ya apa, OPD harusnya lebih bisa menginformasikan ya, menginformasikan Merinci apa spek lah istilahnya spek ya. kayak laptop, nggak cuma sekedar harga tok apa misal kayak sesuai KAK lah. Ya. KAK-nya kita bisa lihat dari mana kan, penyedia kan nggak ada. Betul. Maksudnya masalah spesifikasi teknis juga itu sebenarnya menjadi poin utama ya. Karena itu kan bisa nanti untuk menyesuaikan penyedia, kira-kira dia mampu atau enggak untuk mengerjakan paket pengadaan ini. Itu. Informasi Terus yang dapat dari RUP itu apa saja ya, Mas? informasi berarti seperti apa, MAK, kode anggaran, apa, terus spesifikasi teknis, uraian harus ada harusnya. Iya, harusnya idealnya RUP tayang itu kan berarti harus informasi pengadaan itu harus jelas dari spesifikasi teknisnya, uraian pekerjaan di situ ada, terus metode pelaksanaan yang tadi, terus sumber anggaran, kemudian waktu pelaksanaan juga itu. ada. Nah, yang waktu pelaksanaan itu juga kan ya, kita kan inputnya Januari sampai Desember gitu. Nah, itu harusnya. Kemarin dikritisi KPK loh. Jadi teman-teman itu menginput pelaksanaan itu kan semacam kontrak kinerja pada saat DPA digedok. Kemudian bupati memberikan mata anggaran, itu kan harus diumumkan semuanya. Nah itu pelaksanaan semuanya kan Januari, mulai Januari sampai di situ. Januari, Maret, Januari sampai di situ kan. Nah itu kemarin dikritisi KPK. Di RUP kan waktu pelaksanaan sudah jelas ini, waktu pelaksanaan misalnya Januari. Nah kemudian ternyata pelaksanaan sampai bulan Maret pun tidak pernah dilakukan, masih belum di situ. Nah itu sama aja ngeprank masyarakat kan, kalau kayak gitu kan. Ya seharusnya di situ. Nah terus jangankan spesifikasi lah, ini perlu teman-teman OPD perlu juga harus memahami. Jadi spesifikasi teknis, bentuk barang, wujud barang itu idealnya seharusnya itu harus sudah diketahui pada saat penganggaran itu. Nah seringnya ini begitu DPA digedok, sekarang ini bahkan tahun berjalan baru bingung nyusun spesifikasi teknis. Dampaknya apa berarti kira-kira? Ya mundur. Nah, penyerapan anggaran jadi mundur dan jelas. Nah, ini perlu bareng-bareng ini maksudnya. Berarti lebih ini ya, masih memang teman-teman OPD ini harus kita sharing knowledge lebih sering dengan seperti ini, ngemat, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman OPD ini. Kemudian gini Pak, ini kan kemarin kita ada teman satu OPD yang menanyakan terkait, ini kan anggaran kita udah sesuai SSH, artinya SSH-nya misalkan 2 juta, mereka langsung Pak samakan dengan SSH ya 2 juta, padahal kan kondisi setting di lapangan bisa di bawah itu. Nah ini kita perlu bahas Pak, seperti apa sih SSH? Halo Mas Sasa, mau fungsinya apa? Nah, ini kita kedatangan satu lagi ahli pengadaan senior kita ini. Terkait dengan SSH, jadi masih penafsirannya masih banyak yang salah kaprah. Kalau kita bicara SSH itu adalah tataran perencanaan. Nah, jadi tataran perencanaan itu misalnya kita butuh baju dinas di situ. Di SSH itu tentunya pada saat penyusunan SSH itu sudah memperhatikan spesifikasi yang di seluruh Kabupaten Brebes atau di lingkungan sekitar, kebutuhan-kebutuhan yang ada dengan misalnya indeks baju PDH sekian. Nah, SSH itu adalah tataran perencanaan. Misalnya tadi bilang baju PTH di SSH 700.000, 2 juta misalnya seperti itu. Nah, tataran perencanaan itu berbeda dengan tataran pelaksanaan. Pada saat di SSH muncul baju PTH 2 juta, di
di SSH tentunya ada spesifikasi apa yang mewujudkan 2 juta di situ. Kalau misalnya ternyata di SSH itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, ya, nah itu berarti kan itu tidak bisa dipilih untuk kebutuhannya kita di situ. Jadi kalau kita bicara tataran perencanaan itu sebetulnya pengusulan SSH itu pada saat teman-teman menyusun renja. Ya. Jadi banyak yang terlambat ya. Bocor dari sini. Jadi banyak salah kaprah. Jadi pada saat nyusun renja itu sebenarnya itu pengusulan SSH itu dimulai. Jadi N-1 itu ya. Nah, kalau SSH baru diketahui pada saat menyusun RKA, pada saat menyusun DPA itu sudah terlambat, apalagi pada saat sudah BDPA dikededok baru masih SSH-nya kok sekian-sekian. Nah, itu. Jadi kalau di tataran perencanaan di N-1 sekarang ini ya misalnya untuk tahun 2025 pada saat membuat renja itu spesifikasi apa yang kita butuhkan tuh kalau belum ada susunan SSH. Nah, berarti SSH tadi tataran adalah perencanaan, tetapkan dalam bupati. Kemudian pada saat eksekusi itu SSH sebagai acuan tertinggi, tidak perlu harus sampai habis. Nah, ini yang harus menjadi teman-teman OPD. Jangan sampai anggaran segitu langsung dihabiskan. Kalau memang anggaran segitu pasaran ternyata ada perubahan harga pasaran di harga pasaran dari anggaran SSH 2 juta. Pasarannya cuma 700.000 sudah memenuhi spesifikasi yang kita inginkan, ya cukup 700.000. Lah sisanya apa? Lah sisanya itu menjadi silpa yang kebijakannya diatur oleh lain atau ada bisa optimalisasi. Jadi jangan salah kaprah. Anggaran berbasis kinerja itu bukan menghabiskan anggaran. Kita ingat Mas Hangka dan teman-teman di situ. Kondisi pemerintah daerah kita itu masih butuh duit banyak. Kalau kita anggaran yang ada kemudian kita boros-boros ternyata masih ada output yang lebih banyak, ya bisa diaplikasikan ke anggaran yang lain. Jadi ingat, SSH itu bukan acuan untuk pengadaan. SSH itu adalah tataran perencanaan, acuan pengadaan itu adalah harga pasar. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Harga pasar itu bahkan ada batas maksimalnya. Kita harus survei pada harga H-28 itu. H-28 harga pasarnya seberapa. Nah, itu kalau memang ada lebih hemat ya udah. Kalau harganya pasar itu lebih tinggi daripada harga di situ, ya berarti kita pertama harus negosiasi atau seperti apa. Kalau misalnya nggak bisa ya digunakan dialihkan ke pengadaan yang lain. Gitu Mas. Iya Pak. Itu terkait SSH kiranya sudah jelas. Nah, mungkin satu lagi Pak, ini ada Om Casa, senior kita ini ahli pengadaan ini. Kalau dengan Om Casa itu pertanyaannya harus berbeda. Harus sama lah. Langsung praktek ke tataran praktek ini. Ini Om, teman-teman OPD ini biasanya belum melalui proses pengadaan, tapi sudah Eksekusi. Lah ini Kode nyelengkui gitu ya. Om Casa gimana nih Om? Monggo. Ini ya, pertama-tama masalah SSH memang kadang-kadang jadi polemik yang cukup lama sebenarnya. Lama. Karena kan satu sisi keterbatasan anggaran, yang kedua SSH itu ada beberapa item pekerjaan itu yang berlebihan. Ya, maksudnya terlalu tinggi lah. Contoh ya, yang sama kita lakukan sekarang ini adalah pakaian. Mereka butuh pakaian itu misalkan 100. SSH-nya 2 juta, butuh anggaran 200 juta. Karena cuma tersedia anggaran 1 juta, mereka bikin cuma 50. Padahal ada anggaran 2 juta, jangan anggaran 50 itu. Kalau SS-nya lebih rendah lagi, dia bisa ngadain lebih banyak. Itu jadi benturan. Akhirnya kan kadang-kadang tadi ada beberapa OPD yang ngakali pas penyusunan RKA, dikasih bukan 1 unit atau 1 set, tapi 0, sekian. Jadi volumenya jadi banyak. Karena itu kalau boleh ya, secara aturan itu nggak boleh. Tapi memang itu karena mengakali kalau mereka pakai SSH, isi depannya banyak, padahal mereka butuh barangnya sebenarnya lebih banyak juga volumenya. Itu memang kadang Aneh juga ya Pak. Barang 0, itu aneh ya. aneh. Barang 0, itu kayak apa? Kejadian. Setengah. Karena idealnya itu teman-teman pada saat mengusulkan barang, pada saat renja itu, pada saat renja benar-benar RKBU-nya rencana kebutuhan barangnya itu seperti apa? Itu yang belum ada ya diusulin ke SSH. Kalau itu SSH nggak ada diusulin dulu
baru dianggarkan. Iya. Karena kan kebalik, dianggarkan dulu SSH baru nyusulin. Padahal untuk merubah SSH itu harus peraturan bupati. Ya, Mas Angga. ada prosesnya. Ada Pak. prosesnya. Memang kayak gitu. Contoh pakaian tuh kayak gitu. Pakaian tuh PDH 2 juta, padahal beli 500 ribu udah cukup. Kan bingung itu. Dan itu nggak perlu dihabiskan. Iya, Tapi kalau dianggarkan yang kan 2 juta, dapat volumenya sedikit, padahal butuhnya banyak karyawannya. Itu juga jadi masalah. Jadi masalah di situ itu. Yang pertama, yang kedua yang sering di kita itu udah kita 3 tahun ini kan tertib administrasi. Ternyata emang itu enak diomongkan, susah dilaksanakan ya. Nah, Contoh sip. tadi. Jarkoni ya. Jarkoni. Ya, karena itu tadi, oh ini kebijakan Bapak, kebijakan ini kayak gitu. Kadang-kadang yang di atas itu belum ngasih masukan ini biar tertib administrasi. Karena yang tadi istilahnya di bahasa Sundanya nututi yang pedot ya. Bahasa Sunda. Iya, nututi yang pedot. Ya, sebenarnya kan itu karena tidak tertib administrasi. Kita susah untuk tertib administrasi. Padahal kalau tertib administrasi segala macam. Karena administrasi itu pintu awal untuk proses pemeriksaan. Kalau administrasinya berantakan, itu mesti ada sesuatu yang Something about Sampingnya, apa itu, kan gitu ya. gitu. Ya. kalau Iya. ini memang itu tugasnya kita. Makanya dulu kita pas 2001 ke sini tuh ini gimana orang itu pindah dari manual ke elektronik. Salah satunya itu untuk tertib administrasi. Terpantau. Karena tangganya kalau di sistem itu nggak bisa dibohongi. Enggak. Gitu. Tapi ya kalau manual itu mesti beberapa yang minta kebijakan ke kita kan, Pak ini barangnya udah diadakan segala macam. Ya, akhirnya kan Kita itu nggak mau. kita kan nggak mau kan seperti itu, nggak mau. Satu sisi aturan kita yang jatuh aja harus di kita, tapi itu satu sisi melanggar. Ini memang satu dilema yang susah dirubah. Itu mindset. Itu kadang mungkin istilahnya pelaksana di OPD itu takut menyampaikan sesuatu yang kebenaran ke pimpinan. Manut nih siap. Padahal proses administrasinya belum berjalan. Nah, itu jadi Saya kira kalau itu disampaikan cara ini, pimpinan pun akan respon dengan baik. Oh ini disiapin dulu tantangannya. Itu kan sesuatu yang bukan sulit sebenarnya, gampang. Tapi karena digampangkan, ya. memang yang susahnya seperti itu. Banyak nih tahun ini aja kan ada beberapa yang seperti itu ya. Pekerjaan udah mau selesai. Itu zaman bahula, zaman jahiliyah. SPK kontrak itu dibuat kalau mau dicairkan. Oh. Itu zaman dulu termasuk jaminan pelaksanaan, ada yang seperti itu. Terus BPJS ketenagakerjaan dicairkan besok. Tanggal ini ya pembayaran BPJS-nya tanggal hari ini kan aneh. Terus sekarang sudah enggak. Ya, soalnya udah kita coba kikis begitu kita sampaikan kontrak segera PPK minta jaminan BPJS-nya segala macam, jaminan pelaksanaan segala macam harus dijelaskan. Itu karena yang masih tadi tidak tertib administrasi. Dan itu pintu salah satu untuk pemeriksaan gampang itu dia misalnya benar enggak sih administrasi. Kan nggak mungkin kalau ada kasus ya nggak mungkin dia tiba-tiba langsung ke lapangan dulu. Mesti minta administrasinya dulu. Kalau dia sudah berantakan ya sudah gitu pintu masuk. Ada apa sih ini? Itu Kayak gitu. pentingnya tertib administrasi Administrasi seperti gitu itu. ya, Om, ya. Itu saya kira itu ya. Ini tadi luar biasa informasi yang disampaikan memantik kita pada episode kali ini. Untuk terakhir kita pengen closing statement dari Pak Kabak maupun Mas Yoga atau Om Cahsa terkait bagaimana sih RUP kemudian fungsi dari SSH itu seperti apa. Kita minta closing statement dulu sebelum kita tutup ngemat pada episode kali ini. Monggo Pak Kabak berikan closingnya Pak Kabak. Ya, untuk teman-teman sahabat pengadaan, seluruh kepala OPD atau para fungsional dan seluruh pelaku pengadaan di Kabupaten Brebes, mungkin pada hari ini bahwa RUP ini sangat penting informasi bagi OPD, bagi penyedia sama bagi seluruh pelaku pengadaan. Jadi ini gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah selama setahun mendatang supaya benar-benar menjadi pusat bisa menjadi pusat data yang menjadi bahan informasi kepada masyarakat dan menjadi koreksi bersama apakah kegiatan ini sudah dilakukan atau belum. Jadi sajikan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya apa yang menjadi program dan kegiatan di seluruh OPD. Saya kira itu Mas Angga. Terima kasih Pak. Ada tambahan Om Cahsa closing? RUP ini kan sesuatu yang memang secara amanat itu memang diwajibkan ditayangkan, kewajiban salah satu kepala OPD ya, kayak penganggaran itu mengumumkan RUP. Jadi kasarnya jangan melaksanakan aktivitas kegiatan pengadaan barang jasa kalau RUP-nya belum ditayangkan, diumumkan. Kalau sampai itu kejadian berarti ada sesuatu yang dilanggar dari kewajibannya PA untuk menganggarkan RUP. RUP itu sebenarnya kan di awal tahun atau N-1 malah
Kalau begitu APBD atau RKA di Gedog itu udah bisa ditanyakan RUP. Jadi para penyedia di luar itu bisa tahu keterbukaan publik terwujud di situ. Oh, ini memang kita udah terbuka. Itu salah satu prinsip pengadangan harus terbukaan. Terbukaan itu satu dari RUP itu. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Om Jasa. Mas Yoga ada? Saya ya, kalau Ya, saya pribadi closing. nggak terlalu banyak Mas Angka. Ya. Terkait pengadaan itu saya bicara general aja ya. Kalau pengadaan itu memang dunia yang dinamis. Aturannya itu terus berkembang dan sebagainya. Kadang bukan berarti cuma OPD yang belajar, kita juga di sini belajar. Kami dalam pengadaan alkes ya kita harus belajar alkes, obat ya kita harus belajar obat, konstruksi ya harus belajar konstruksi. Jadi kita semuanya di sini sama-sama belajar. Istilahnya saya yakin semua masalah yang terjadi itu bukan berarti niat untuk bermasalah, Mas. Ya. Mungkin itu karena pengetahuan lah yang belum sampai gitu. Jadi sebenarnya kita masih sama belajar di sini. Paling itu aja sih. Ya, terima kasih. Ada masukan, Mas Ilham? Nanti nggak apa-apa. Ya apa masalah RUP harapannya sih penyedia OPD nggak sekedar hanya mengukur kewajiban, karena RUP itu emang sebenarnya kunci awal dan dalam melaksanakan proses pengadaan ya. Berarti mau e-purchasing, mau IPL, mau tender, semuanya harus menggunakan ID RUP. Jadi ibaratnya dalam penayangan RUP harapannya OPD bisa lebih maksimal dan lebih informatif dalam memberikan rencana pengadaannya selama 1 tahun ke depan. Mungkin itu aja Mas. Ya, terima kasih Mas Ilham. Oke, pada episode kali ini kita sudah banyak sekali khasana yang didapatkan dari pertemuan kali ini. Pada para pemirsa, terutama OPD dan penyedia selaku pengguna dari Excellent Service UKPBJ ini, disimak terus, ikuti terus episode ke depan akan lebih menarik. Hari ini kedatangan 4 orang ahli PBJ, mungkin minggu depan kita akan undang dari LKPP atau dari mana untuk menambah khasana teman-teman sekalian. Karena tadi disampaikan bahwa pengetahuan tentang PBJ adalah keterkaitan satu rangkaian dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jumat berikutnya.